Bolehkah kita mengambil entres dari indukan yang belum pernah berbuah? Untuk jawabannya teman-teman boleh ya. Jika teman-teman tidak mempunyai entres, asalkan ada beberapa syarat yang perlu teman-teman ketahui. Di antara salah satunya ini teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai bibit tanaman durian hasil okulasi ataupun cangkok ataupun grafting sambung pucuk ya teman-teman. Nah seperti ini. Walaupun tanaman duriannya ini teman-teman keadaannya seperti ini, pertumbuhannya kurang begitu baik. Jadi saya akan manfaatkan untuk tanaman durian tersebut ini untuk saya jadikan entres, atau dahannya ini saya akan ambil sebagian untuk dijadikan entres. Nah, ada beberapa faktor lagi teman-teman yang perlu teman-teman pelajari untuk pengambilan entres ini untuk tanaman durian supaya bisa berhasil dilakukan penyambungannya juga. Dan untuk syarat dari tanaman durian ini supaya kriteria dalam penyambungan itu tetap bisa berhasil. Oke teman-teman, untuk pengambilan entres saya sudah sering katakan ambillah entres berdaun tua dan berdahan sedang ya teman-teman. Jadi kelihatan dari daunnya ini atau pucuk dari entres tersebut ini teman-teman berwarna kuning, sepertinya itu bukan muda teman-teman, ini tua tersinar matahari teman-teman. Jadi kondisinya kering begitu baik, pertumbuhannya jadi kelihatan seperti muda ya teman-teman untuk entresnya di bagian pucuk. Sepertinya ini sangat tua sekali teman-teman. Nah, ada beberapa entres juga yang tidak boleh teman-teman ambil ya. Di antara salah satunya ini yaitu entres dari hasil penyemaian dari biji yang belum teman-teman lakukan sambung pucuk. Contoh tanaman durian yang tidak boleh teman-teman ambil entresnya itu seperti ini. Oke, saya akan ambil contoh dari tanaman durian yang tidak boleh teman-teman ambil untuk bagian entresnya. Nah, entres yang tidak boleh teman-teman ambil itu entres yang seperti ini. Bisa dibilang entris ya teman-teman, atau entres ya sama-sama saja. Jadi entres yang tidak boleh teman-teman itu diambil seperti ini, hasil dari semai dari biji yang belum dilakukan sambung pucuk ataupun okulasi. Jadi tidak boleh teman-teman mengambil entres yang seperti itu. Oke, sambil saya melakukan sambung pucuk juga teman-teman belajar ya di sini melakukan sambung pucuk supaya teman-teman bisa berhasil dengan sempurna juga teman-teman. Untuk bibit tanaman durian yang sudah saya sering katakan untuk bibit atau seedling ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bagus pertumbuhannya atau sehat pertumbuhannya. Itu menurut teman-teman ya, harus bagus pertumbuhannya atau sehat. Jadi ambillah entres juga, entris dari indukan yang sudah sering berbuah. Walaupun teman-teman mengambil dari indukan yang belum pernah berbuah, tapi bibit tersebut hasil dari okulasi ataupun cangkok ataupun dari sambung pucuk itu boleh ya teman-teman dilakukan pengambilan entrisnya. Jadi setelah ini teman-teman paham, dan itu saya akan lakukan penyambungan dengan melakukan cara penyayatan di pinggir sebelah. Sudah saya banyak praktekan untuk cara penyayatan itu yang baik itu teman-teman seperti ini. Kita lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tunas. Gunakan silet atau cutter yang tajam dan steril. Kalau bisa, saya rekomendasikan lakukan penyayatannya agak tipis sedikit ya teman-teman, atau agak tipis sebelah, maaf. Dan untuk itu saya juga persiapkan tali pengikatnya. Bisa teman-teman menggunakan tali plastik rapia ataupun dari karung ataupun grafting clip ataupun plastik yang diiris-iris. Jadi untuk tali pengikatannya ini saya bebas ya teman-teman. Bisa teman-teman menggunakan tali apa saja, bisa juga menggunakan benang. Untuk itu yang paling penting yaitu di bagian pengikatannya aja. Kasih renggang aja seperti ini atau rongga teman-teman, jangan terlalu rapat ya untuk melakukan pengikatannya. Namun seperti ini teman-teman, jika terjadi air masuk atau air keluar, jadi dia cepat keluar ya teman-teman air tersebut dari bagian rongga-rongga pengikatan tersebut. Jadi supaya tidak mendem di bagian hasil pengikatan tersebut teman-teman. Untuk cara pengikatannya jangan terlalu kencang-kencang juga, disesuaikan aja. Karena kebanyakan kegagalan dalam melakukan penyambungan itu di bagian pengikatan teman-teman. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan lakukan penyungkupan teman-teman. Ini perlu diperhatikan ya bagi teman-teman yang ingin melakukan penyungkupan menggunakan es lilin seperti ini atau sungkup mini seperti ini. Diusahakan posisikan antara entris tersebut itu berada di posisi tengah ya teman-teman. Jadi teman-teman jika menggunakan es lilin seperti ini sungkupnya, posisikan antara entris itu benar-benar posisinya di tengah supaya tidak menempel ke bagian plastik sungkup.
Karena kenapa? Jadi dalam sukup itu akan menguap ya teman-teman, akan melembab, dan lembabnya itu akan mengandung air teman-teman, atau uapnya itu akan menjadi air. Airnya itu jika menempel ke entris teman-teman, entrisnya itu akan cepat membusuk ya sebelum penempelan antara seedling dan entres. Jadi kebanyakan gagal itu dari situ teman-teman, akibat dari air. Makanya kenapa saya dalam melakukan sambung pucuk itu teman-teman tidak pernah melakukan penyiraman supaya kondisi suhu itu tetap stabil teman-teman. Terkadang juga banyak yang berkomentar ya di kolom komentar, termasuk di Facebook juga teman-teman. Saya medianya terkena guyuran air hujan setiap sore, namun terkena sinar matahari. Jadi kondisi dari suhu di tempat masing-masing itu tidak ada yang sama teman-teman. Jadi suhu di tempat saya ini kemungkinan tinggi, jadi diusahakan rendah, maaf teman-teman. Jadi saya selalu tempatkan tanaman durian ini di bawah naungan seperti ini teman-teman. Tidak pernah terkena guyuran air hujan. Nah, seperti ini teman-teman, untuk tanaman durian saya akan tempatkan di sini. Dan untuk atapnya ini teman-teman bisa lihat ya, di atas sini. Nah, ini teman-teman plastik ya yang saya gunakan ini terkena sinar matahari sekitar 80% dari 100%. Namun ini total tidak terkena guyuran air hujan. Jadi untuk tanaman durian itu boleh terkena sinar matahari tapi jangan terlalu full. Tapi yang tidak boleh itu benar-benar terkena guyuran air hujan. Karena untuk durian itu kan dilakukan penyungkupan teman-teman. Jika terlalu basah maka akan rawan terjadi pembusukan. Oke teman-teman, untuk beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, untuk tanaman atau bibit durian yang sudah saya lakukan penyungkupan. Dan ini sudah saya pindahkan teman-teman ke sini barusan. Nah, jadi sebelumnya saya di bawah naungan plastik, sekarang saya sudah pindahkan teman-teman full terkena guyuran air hujan teman-teman. Ini baru kena air hujan, dan untuk penyambungannya teman-teman bisa dilihat ya sekarang seperti ini. Nah, walaupun saya menggunakan entris atau pucuk dari tanaman durian yang lain, itu bisa saja kita gunakan asalkan entris tersebut itu harus diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Walaupun entris ini indukannya belum pernah berbuah, namun saya ambil dari hasil okulasi ataupun sambung pucuk seperti itu teman-teman. Jadi penjelasannya semoga jelas ya. Boleh mengambil entris dari indukan yang belum pernah berbuah asalkan diambil dari hasil cangkok, okulasi ataupun sambung pucuk. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.